Dasar mereka memiliki izin tumpang tindih. Kalau saya pelajari terkait akte kepemilikan tanah mereka itu provinsi yang mengeluarkan dan dilampirkan ke kota. Itu loh yang jadi suatu kejanggalan terhadap kami. Nah sekarang kami meminta dengan bapak-bapak dewan, tolong dong hadirin BPN, mereka yang lebih mengetahui ini aset siapa yang punya. Apakah Aspram kah? Apakah Pemprov kah? Apakah Pemkot kah? Biar lebih jelas. Ayo kita turun sama-sama balik batas. Karena gini Pak, saya bercermin terkait pidana yang ada di Aspram sekarang. Saya nggak tahu ini yang lapor nih siapa. Aspram yang mana? Lahan Aspram yang mana? Dikarenakan yang memiliki izin Aspram itu cuma 600 meter persegi berdasarkan aturan pembuatan akte pendirian bangunan. Nah sekarang itu lahan 21 hektar. Jadi lahan 21 hektar itu lahan siapa? Sekarang yudikatif itu bisa berkewenangan masuk ke dalam itu, ada apa? Itu loh yang kami pertanyakan. Kalau terkait masalah bukan kami mengadu dengan bapak-bapak dewan untuk mengadu antara yudikatif dan legislatif. Kami di sini untuk mengadu nasib kami selaku warga kota. Kalau bukan selaku kami warga kota, kalau kami ngadu ke dewan provinsi, ya kami minta fasilitasi. Kalau memang benar ini notabene aset, ini aset provinsi. Kami cuma memohon seperti itu, Pak. Dan saya pribadi selaku kuasa hukum masyarakat meminta dengan kawan-kawan dewan, ayo kita turun sama-sama cross check lahan ini punya siapa melalui BPN. Itu loh yang kami minta. Karena gini loh Pak, kami ini masyarakat miskin Pak. Ini saya wakil ini masyarakat miskin. Meminta dikarenakan mereka ini tidak ada kemampuan untuk beli tanah lain. Dan dianggap ini punya negara yang dianggap semak belukar Pak. Dan tidak ada kejelasan yang jelas terkait lahan itu. Lalu masyarakat menggarap lahan itu. Tah dikatakan benarkah? Tah dikatakan salahkah? Karena saya bercermin begini Pak, berdasarkan aturan undang-undang tahun 45 di pasal 3, air tanah bumi diperuntukkan dari negara ke masyarakat, rakyat. Jadi sekarang gini, kita perjuangkan ini rakyat yang mana? Apakah rakyat yang tertentu, apa rakyat miskin benar? Mereka ini benar, nggak ada lahan. Kita perjuangkan. Kalau mau berbicara ini punya siapa, ini punya siapa, ya kami memohon petunjuk terkait hal ini. Kami ya bisa berdasarkan awalnya ya memohon petunjuk berdasarkan perwakilan kami, yang mana KTP kami ini KTP kota dan domisili kota. Kalau kami ini dari luar kota mungkin Pak salah. Ya kami ini mengadukan nasib kami Pak. Mungkin cukup di situ aja Pak. Mungkin ada penjelasan lain nanti dari warga. Itu saya dari perwakilan warga. Pak Rino. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komisi 1. Terima kasih atas kedatangan Bapak sekalian, asisten, kepala badan kepala dinas, kemudian dari kuasa hukum dan saya, bagian hukum juga aset ya, maksud sebut ada. Terima kasih. Saya sedikit memberikan gambaran dulu. Mungkin ini tidak utuh, tapi setidaknya dapat gambaran karena ini sudah pertemuan ketiga. Dan ini juga mesti menjadi apa ya? Menjadi semangat kita bersama. Kemudian cara-cara menyelesaikan kalau ini menjadi suatu masalah ya teman-teman dari warga. Yang pertama, saya selalu dalam menyelesaikan masalah itu tidak lepas dari pendekatan
normatif juridis berdasarkan dokumentasi. Itu menjadi penting. Ya. Karena apa? Kalau tidak nanti kita berkutat di awang-awang rasa. Ya. Kemudian yang kedua, pendekatannya nanti sesuatu hal yang memang real terjadi di lapangan. Tadi yang disebutkan oleh ya Linda, misalnya di situ memang ada bangunannya, ada warga yang ini ya. Kemudian yang ketiga tadi harus ada kejujuran bersama. Saya sepakat itu. Artinya warga juga harus jujur, pemerintah harus jujur, kita harus jujur. Jujur dalam artian bahwa ketika memang data itu ada yang disampaikan, ketika itu tidak ya juga disampaikan. Ya. Jadi Linda, saya pertegas satu soal aset. Ya. Jadi kalau cerita dari Bapak Ibu ini bahwa ya ini cerita ringannya ya, mereka ini warga kota melihat ada lahan yang semak belukar, ya kan, yang mungkin setiap hari dilewati, gitu ya, dilewati. Kemudian lihat nggak ada pernah ada yang lurus, nggak ada palang, nggak ada apa, nggak ada orang bakar-bakar. Nah mereka ini pelan-pelan sudah mulai menggarap itu. Niatnya baik, ya, niatnya baik, ya, niatnya baik, untuk itu dibersihkan, untuk itu ditumbuh tanam, gitu ya. Ya karena mereka jujur bahwa beli tanah mahal sekarang, gitu ya. Pekerjaan juga mereka sedang dalam proses untuk berusaha. Nah dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan ini, ya keinginan mereka salah satunya itu untuk dilegalkan statusnya. Ya kan segitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah tetapi ini yang menjadi menarik ini soal kepemilikan. Nah saya kembalikan lagi mempertegas soal aset. Jadi kayak gini, domain apa yang disampaikan Pak Tunggu itu. Kalau di dalam bukunya aset itu punyanya Kota Bengkulu Pak, seperti perumahan dulu di Tegal Barat itu ada proses pelepasan hak oleh warga misalnya dihibahkan. Misalnya Pak ya, pas kita cek ternyata itu memang aset kota. Dengan pertimbangan komunikasi wali kota, DPR, kita sepakat ini tanah itu dihibahkan dan itu boleh secara hukum kepada warga ya. Tapi kalau itu bukan aset kita, Pak, satu, kalau aset provinsi, ini gugatnya kita. Nah, apa kamu ini bagikan yang bukan punya kamu? Satu. Yang kedua, kalau wujud PT Aspram apa Agri apa ya? Aspam Agri apa sih namanya itu lengkap ya? Itu ternyata milik dia, memang mau orangnya. Tidak, kami tidak punya kewenangan. Kecuali ya, karena pertimbangan hal yang bisa masuk akal, pemerintah kota beli itu tanah. Ngomonglah PPTS, sudah kami kerjain gitu loh. Kalau pemerintah kota mau beli, belilah, beli. Kemudian pemerintah kota, misalnya karena anggaran ada dan sebagainya, kasih tanah ke Bapak Ibu, nggak masalah. Tapi sepanjang itu belum dipertegas soal siapa punya, ini menjadi problem Pak. Ya jadi pahami posisi kami, posisi pemerintah. Oke, saya kembali lagi ke soal pendekatan yuridis ya. Yang pertama, memang kita perlu mempertegas soal apakah itu punya kota. Nah, tadi sudah dapat informasi, sudah dicari benar Pak. Misalnya itu bahwa nomor-nomor sekian bla 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 memang punyanya kota, nggak ada ya? Itu satu, oke. Tuh ya. Nah, tetapi Pak Ridwan itu menarik Pak. Di sini ada pemerintah Kota Bengkulu petikan nomor 049 ya. IPB SL 05 ya 2005 ya. Itu izin penggunaan bangunan IPB. Itu Wali Kota Bengkulu, Kepala Dinas Tata Kota Insinyur Haji Arya Dharma Damsik. Sepanjang ini asli, empuklah wujudnya tidak ada lagi dinasnya. Itu tidak ada soal. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita pemerintah untuk men-tracking ini. Ini satu bukti otentik. Sepanjang ini asli ya, kecuali kalau ini bohong ya. Nah ini menjadi tugas pemerintah kota untuk men-tracking ini. Artinya kalau orang sudah minta untuk mendirikan bangunan ya, wujudnya ada ini. Pasti IMB itu kalau dulu ya, sertifikat ditunjukkan, pemiliknya ditunjukkan, luas ditunjukkan dan lain sebagainya ditunjukkan. Nah ini menjadi tugas kita. Saya paham ketika memang undangan kapan dikasih sama teman-teman pemerintah kota?
kemarin ya. Oke, ini ya. Jadi Indo sabar ya. Ini kita ya. Saya paham artinya ini perlu diinginkan. Nah, ini memang ya perlu dipertegas soal kepemilikan itu kepentingan kami tidak. Bapak Ibu sekalian. Nah kalau bukan punya kota, macam mana kami tidak desak? Kalau sudah punya kota itu soal lain ya. Ketika misalnya rapat paripurna DPR, Pak Wali Kota setuju, misalnya itu soal lain nanti untuk dibahas. Nah tapi kalau ini ke soal provinsi ini menjadi pertanyaan juga. Itu satu ya. Nah kami juga sebenarnya tidak mempunyai bukti terlalu luas soal tadi teman-teman masyarakat mengatakan ada 21 hektar. Nah 21 hektar ini sebenarnya apakah itu asumsi atau ada data autentik dokumen yang menyatakan 21 hektar? Karena IMB-nya porsinya berapa? 600 kalau dasar. 600 ya. Nah ini penting data itu dikasih ke kita. Sehingga nanti kita misalnya klaim lah ya. Salah satu klaim itu adalah akta tanah. Memang itu yang menjadi kewenangan BPN. Ya, kewenangan BPN. Nah ini menjadi penting nih. Kami juga belum dapat yang soal 21 hektar ya. Nah nanti Dinda boleh dijelaskan kira-kira dapatnya dari mana ya kayak gitu ya. Kalau bisa itu ada autentik data lah ya, data yang sampai ke kita sehingga kita nanti bisa saja kami minta kepada pemerintah kota coba cek ini ke BPN. Kan itu satu ya. Kemudian soal apa namanya itu IMB bangunannya ada di situ kan? Ada ya. Saya lihat waktu yang di ini ya, bangunannya ada. Nah ini menjadi penting ya. Yang ini ya, Pak Tenggu ya. Nah, kesana ini bahan pertahanan nasional kan ini. Nah, ini atas PT PAM. Nah, ini saya katakan azasnya kita anggaplah kita percaya. Tetapi pembuktian ini kan panggil BPN ini. Kan? Nah, kalaulah dalam gambarannya Pak, kami dapat berita ini dari